Anda masih menyaksikan Good Morning. Sudah menjadi jamak bagi banyak orang kalau ada polisi atau kalau ada kamera pengawas gitu ya, kita senantiasa tertib menjadi pengguna kendaraan gitu di jalan gitu ya. Tapi kalau udah nggak ada nih, was gitu. Tancap lah pokoknya. Tancap langsung gitu. Tapi tampaknya kini Anda harus lebih berhati-hati lagi dan juga waspada. Karena sistem tilang elektronik ini tak hanya dipantau dari kamera yang dipasang di jalan raya atau tol saja. Karena Satlantas Polres Ponorogo misalnya, ini sudah menerapkan sistem tilang elektronik di kamera mobil patroli. Aduh, saya langsung deg-degan nih. Jadi kalau diikuti mobil patroli, dah itu tuh. Lagi inget-inget nih kecepatan berapa tadi yang berkendara. Soalnya kan kalau di tol aja itu maksimal 80 km. Aduh, padahal kadang-kadang 100 kebablasan gitu ya. Nah, sementara itu di Telantas Polda Jawa Tengah juga menggunakan kamera handphone nih. Yang digunakan petugas selama berpatroli. Kadang kan suka ada foto-foto, bukan foto-foto jalanan loh ya. Ternyata lagi ngincer. Nah, sistem tilang ini dilakukan untuk menjangkau daerah yang belum terpasang kamera etle statis. Inilah mobil incar yang dipasangi perangkat kamera untuk menjaring para pelanggar lalu lintas. Saat ini, Satlantas Polres Ponorogo, Jawa Timur sudah melakukan penerapan tilang dengan sistem elektronik dengan mobil seperti ini. Di hari pertama penerapan tilang elektronik, sudah ada lebih dari 40 pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera mobil incar. Nantinya, mereka akan mendapatkan surat tilang yang dikirimkan dari kantor pos langsung ke rumah para pelanggar. Semua yang pelanggaran, mulai dari sabuk pengaman, TNKB tidak sesuai, tidak menggunakan helm, kontraflow, dan juga penumpang lebih dari low. Masyarakat diminta untuk bisa tertib berlalu lintas sehingga angka pelanggaran bisa ditekan. Selain itu, polisi juga mulai menerapkan tilang elektronik menggunakan kamera handphone. Mengutip CNN Indonesia.com, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menggunakan tilang elektronik dengan aplikasi mobile GoSigap. Kasigar Subdit Gakum di Telantas Polda Jateng Kompol Muhammad Adil Aristo mengatakan program etle mobile ini dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terdapat kamera etle statis. Kamera etle mobile ini yang dinamakan mobile sigap ini menjangkau daerah-daerah yang mana daerah tersebut tidak terdapat kamera etle statis. Jadi di Jawa Tengah sekarang sudah menggunakan etle mobile dengan alat khusus. Saat ini sudah ada 350 unit kamera etle mobile yang digunakan Polda Jawa Tengah yang tersebar di 35 Polres. Tim Liputan CNN Indonesia. Jadi siap, intinya harus selalu patuh ya sama rambu lalu lintas, sama peraturannya gitu. Iya, meskipun pergi cuman ke warung sebelah aja gitu, tetap harus pakai helm. Aduh iya, karena tadi masuk-masuk ke gang-gang perumahan ternyata. Jangan sampai apes gitu, wah nanti terkirim tuh surat tilangnya kan. Aduh, oke kalau misalnya Anda mau ngebut-ngebutan gitu ya, jangan di jalan raya. Mendingan coba cari tempat yang oke pemandangannya, terus off-road deh, berpetualang gitu. Salah satunya nih di Bali. Karena Pulau Dewata tidak hanya menawarkan wisata pantai dan budaya, tapi juga wisata petualangan dengan menggunakan ATV. Wih, ini benar nih, kencang-kencangan gitu ya di jalan-jalan berlumpur gitu ya, seru banget nih. Bukan sekedar di lintasan biasa, tapi yang ini lintasan ini benar-benar memacu adrenalin. Seperti apa serunya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Kendaraan segala medan beroda 4 ini adalah teman yang cocok untuk Anda yang ingin menikmati Bali dari sisi yang berbeda. Tapi sebelumnya, pastikan perlengkapan keselamatan Anda terpasang sempurna. Jika sudah, mari kita gaspol. Melintasi trek sepanjang kurang lebih 5 km, babak pertama kita akan disuguhi pemandangan desa Singapadu Sukawati yang asri. Deretan pura dan bangunan adat menjadi hiasan di sepanjang jalan. Hati-hati, jangan terlena. Tanjakan dan turunan tajam yang memacu adrenalin siap menyambut Anda. Namun, jangan khawatir, ATV bermesin 250 cc ini siap melahap berbagai medan. Selepas itu, Anda mulai memasuki alam bebas. Hamparan berhektar sawah hijau akan menjadi media healing. Setelah itu, petualangan sebenarnya baru dimulai. Jalan sempit yang penuh air menyambut. Tetap gaspol agar bisa melalui rute yang makin menantang ini. Tikungan dan gempuran rute becek datang bertubi-tubi, ditambah rute jalan rusak menambah seru petualangan.
beberapa peserta sampai loncat. Jangan lupa tetap jaga konsentrasi. Setelah itu, kita bisa beristirahat menikmati segarnya kelapa muda. Serunya tuh kayak challenging, medannya bumpy ya, berliku-liku. Begitu kita bisa lihat yang hijau-hijau, sawah, itu keren banget. Jadi kayak bikin refresh mata. Mungkin kita nggak pernah ya, selama seumur hidup nggak pernah nyobain ATV, dan sekarang nyobain ATV. Kita masuk ke alam di Bali, dari mulai hutan, tadi juga ada sungainya, ada lumpur-lumpur segala macam, jadi seru banget sih. Selama 2 tahun setelah pandemi, ini pengalaman baru aja. Untuk menikmati serunya petualangan menggunakan ATV ini, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp350 hingga Rp500.000. Kelebihan kita itu kita ada sungainya, kita trek basah. Jadi untuk anak muda ataupun keluarga yang ingin have fun, biar anak-anak seneng, itu cocok banget sih di kita. Kita treknya juga middle extreme, jadi cocok untuk keluarga, aman juga. Tapi kita juga ada trek keringnya. Trek keringnya itu kita pertama itu ngelewatin pedesaan dulu, habis itu ada persawahan, habis itu baru kita masuk ke trek basah kita. Total waktu perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan bagi Anda yang belum terbiasa mengendarai ATV, ada baiknya Anda tandem dengan kawan yang sudah berpengalaman. Bagaimana? Berniat mencoba? Ganjar Wicaksono, Gianyar, Bali. Oke, bisa lah ya masuk wishlist, berangkat sekarang, besok petualangan. Besok petualangannya, nanti terus besok malam udah pulang lagi ke Jakarta. Lumayan juga sih, tadi juga budgetnya harus dihitung-hitung betul-betul ya. Tapi kalau ngomongin soal budget nih, menjelang tanggal merah besok ya, kami punya rekomendasi wisata alam yang murah meriah banget deh pokoknya ya kan. Healing tipis tapi nggak bikin dompet kempes. Nah, di Blitar, Jawa Timur ada Mata Air Tirta Serut yang menawarkan jernihnya air dengan pemandangan yang indah. Memang musim-musim begini paling asik main air ya. Iya, gitu ya. biar gak gerah. Biar gak gerah gitu. Nah, masih dari Jawa Timur ada juga nih area baru untuk bermain para layang di Bukit Sempu Pasuruan. Di sini Anda bisa menikmati panorama indah perbukitan sambil melayang di udara. Jadi view-nya itu keren banget pasti kalau dari atas. Waduh, ya yang penting itu harus berani sama ketinggian ya kan. Kita lihat informasinya. Menikmati libur tak harus berkunjung ke tempat wisata yang berbayar, karena di Blitar ada satu lokasi dengan pemandangan eksotis yang bisa jadi tempat alternatif berwisata. Persis berada di sebelah bendungan Wiliyi Raya Serut, Mata Air Tirta Serut menawarkan kejadian air dengan pemandangan yang asri. Di sini ada kolam alami dengan diameter sekitar 10 meter yang cocok untuk anak-anak ataupun dewasa. Tak ayal, setiap akhir pekan, lokasi yang viral di media sosial ini banyak diserbu pengunjung untuk sekedar berendam. Bagus. Apa yang bikin bagus? Airnya? Pemandangannya. Terus? Seru nggak main di sini? Di lokasi yang berada di tepian Sungai Berantas ini, pengunjung juga bisa memasak dengan membawa bekal dari rumah. Orang tua mengaku wisata ini membuat anak-anak gembira tanpa harus mengeluarkan kocek besar. Pasalnya, menuju lokasi yang awalnya dipakai untuk mandi dan mencuci warga sekitar ini tidak dipungut biaya. Hanya parkir kendaraan sebesar Rp2.000 saja. Masih dari Jawa Timur, tepatnya di Bukit Sempu, Desa Coek, Kabupaten Pasuruan, ada tempat baru yang akan memanjakan mata pengunjung saat di udara, yakni Aeropark. Karena baru buka, tempat bermain para layang ini baru dicoba untuk atlet para layang di Jawa Timur. Pada Minggu pagi, satu persatu atlet para layang menguji nyali di bukit dengan pemandangan indah ini. Para atlet mengaku lokasi ini menantang sekaligus menarik karena ada pemandangan Gunung Peanggungan dan Arjuno. Ini kan kita terbangnya juga tinggi, bisa main-main. Kalau angin full dari depan, kita bisa soreng-soreng, lihat ketinggian, view-nya juga bagus di depan. Jadi enak buat di sini. Keberadaan tim Digantara baru ini diharapkan bisa menambah aset wisata baru di Pasuruan. Apalagi akses pendaratan bisa ditempuh kendaraan roda 4 melalui jalan desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
Ya, tetap di Good Morning ya, karena usai jeda kami akan memberikan rekomendasi street food lokal berkuah. Tuh, enak banget nih. Wah, bisa jadi rekomendasi Anda nih saat makan siang nanti ya. Jadi simak informasi lengkapnya usai jeda di Good Morning.